Halo, selamat pagi semuanya guys. Balik lagi di RM Tour bersama saya dengan Randi sendiri guys ya. Oke guys, hari ini Koko mau bahas topik yang kategorinya sangat sering ditanyain sih, sangat sering ditanyain oleh para calon peserta ya. Jadi sebenarnya itu rekening koran itu perlu atau enggak ya kok gitu. Rekening koran ya guys ya. Oke, sebelum bahas itu, Koko seperti biasa ada intro dulu ya. Jadi untuk kalau misalnya yang pertama kali mau konsul ketemu Koko langsung gitu ya, itu seperti Koko bilang di video-video sebelumnya, sering Koko bilang itu ada wajib DP 300.000 dulu ya guys ya. Habis DP nanti pas kalian masuk jadi apply di Koko, nanti itu dipotong sama DP-nya guys ya. Jadi biaya totalnya nanti dipotong dengan DP untuk ketemu ya. Banyak yang sering nanya, kok kenapa sih kalau misalnya ketemu sama Koko pertama kali wajib DP gitu ya? Simpelnya sih untuk nunjukin keseriusan kalian. Inti sih kayak gitu ya. Karena kan maksudnya itu ketemu itu maksudnya menyita waktu Koko ya gitu. Maksudnya menyita waktu seseorang, ya kita harus nunjukin keseriusannya gitu ya. Oke guys, yaudah itu intronya kayak gitu, kata-kata pembukanya. Oke, sekarang kita bahas ya guys ya. Apa rekening koran itu wajib atau enggak ya waktu interview di embassy visa Amerika ya, atau saat apply di Koko ya, perlu atau enggak gitu ya? Jawabannya simple. Seperti kita tahu guys ya, banyak yang apply untuk visa Aussie, misalnya visa Aussie ya. Kalau visa Aussie itu persyaratannya itu jelas, terpampang jelas, yang diminta apa aja ya, seperti misalnya aset kalian, atau misalnya rekening koran kalian itu wajib ya, terus data-data kalian dan sebagainya ya, itu jelas apa-apanya, poin-poin aja itu, poin-poin yang dibutuhkan itu jelas. Sedangkan perbedaannya dengan visa Amrik ya, visa Amrik itu menurut Koko ya, selama ini pengalaman Koko itu dia kesannya abu-abu itu maksudnya antara perlu atau nggak perlu gitu guys ya. Nah, salah satu yang contohnya perlu nggak perlu ini contohnya rekening koran yang sering kalian tanyain ya guys ya. Jadi rekening koran itu Koko ambil contohnya seperti ini, kisarannya 1 atau 2 orang dari 10 misalnya murid Koko gitu ya, itu ada yang ditanya pas di interview, itu ditanya, coba saya mau lihat rekening koran kamu gitu ya. Jadi simpelnya kayak gini, kalau misalnya kalian bisa sertakan itu menurut Koko sih bagus gitu ya. Silakan kalian kalau misalnya bisa sertakan silakan. Tapi kalau misalnya seandainya kalian nggak bisa sertakan, itu sebenarnya memang nggak wajib. Jadi maksudnya untuk apply pun that's okay gitu, maksudnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan kayak gini, kok pertama, berapa sih kok saldo minimum yang harus ada di rekening koran gitu ya guys ya? Sebenarnya untuk batasan saldonya itu sebenarnya nggak ditentuin pasti ya, ini kamu harus segini, ini harus segini ya, nggak. Cuma biasanya itu harus ada minimum, maksudnya untuk spending holiday di Amerika itu dia punya saldo lebih. Maksudnya contohnya kayak gini, misalnya ambil contoh, ke Amerika itu kurang lebih itu butuh biaya minimum 30 sampai 35 juta ya, itu tiket pesawat dan tiket hotel ya, udah ya, sama akomodasi lah ya. Tapi akomodasi mungkin selama seminggu aja, nggak lebih. Kan habisnya 30-35. Nah, berarti kalian minimum punya saldo di tabungan atau di bank kalian itu minimum itu 60 juta lah satu orang ya, kira-kira ya 60 juta. Jadi kan pada saat misalnya kalian ngeprint tuh 60 juta itu kan, jadi kan misalnya kalau ditanya mana rekening koran kamu gitu, officer misalnya nanya, ini pak, misalnya ini bu, ini rekening saya. Oh iya, oke. Kan setidaknya maksudnya kalian nggak mentok-mentok banget ya guys ya gitu ya, maksudnya nggak bener-bener cuma 30-35 juta doang ya gitu ya. Jadi ada duit lebih ya, jadi make sense lah. Maksudnya intinya itu sebenarnya mereka cuma pengen tahu kalian itu punya budget atau enggak. Simpelnya sih seperti itu, simpelnya seperti itu. Kok jadi pertanyaan selanjutnya nih, kok saya masalah saldonya nggak ada di atas 50 juta kok, atau 60 juta gitu ya. Itu seperti kayak Koko tadi bilang, jadi nggak semuanya ditanya oleh officer guys ya mengenai rekening koran ini ya. Jadi cuma dari 10 itu perkiraan cuma 1 sampai 2 orang aja gitu ya. Ya berharap kalian jadi 8 orangnya yang nggak ditanya. Seperti itu sih simpelnya kayak gitu kalau misalnya kalian nggak cetak rekening koran kayak gitu ya. Ya soalnya kan mau gimana kalau misalnya kalian hasratnya pengen banget ke Amerika, tapi kalian saldonya nggak sesuai dengan minimum yang harus kalian punya ya di rekening koran, itu kan nggak bisa dipaksa gitu ya. Nah, misalnya ada lagi kayak gini, kok
Oke lah, mungkin saya memang saat ini nggak punya duit lebih ya, maksudnya kisarannya di bawah 50. Itu bisa gak kalau misalnya saya pinjam duit saudara dulu, maksudnya masukin ke rekening saya gitu ya, biar kelihatan saldonya besar ya gitu ya, jadi kelihatan saldonya mumpuni gitu ya. Ini pertanyaan banyak banget ditanya. Ini kok jawab sekarang ya. Rekening keuangan itu kan berarti berisi mutasi guys ya, mutasi 3 bulan terakhir, bener ya. Jadi rekening keuangan itu dicetak oleh bank dengan permintaan oleh nasabah ya. Jadi di situ ada atas nama bank dan atas nama nasabah, dan terus ada mutasi saldonya, mutasi keluar masuknya saldo itu ya selama 3 bulan terakhir, bener ya, cocok ya. Nah kalau misalnya kalian ada satu koko ngomongnya satu case ya, satu case dulu. Ini dia itu konsultasi ke Koko. Dia sudah apply visa tapi ditolak. Habis itu besoknya dia konsul ke Koko gitu. Kok saya ditolak ini itu gitu ya. Saya ditanya kok rekening keuangan kok gitu. Oh, dia berarti termasuk yang kategori 2 orang dari 10 itu ditanya ya guys ya. Dia termasuk. Saya ditanya kok rekening keuangan. Oh, terus dilihat sama officer. Iya, dilihat kok. Terus kenapa? Rekening keuangan saya bagus kok. Ada 300-an juta, dia bilang gitu. Oh bagus dong, 300-an juta. Iya benar kok. Tapi pas dilihat itu mutasinya itu ada mutasi saldo mendadak masuk gitu ya. Jadi saldo jumbo masuk. Dia aslinya itu kisarannya, Koko lupa ya, kisarannya puluhan juta doang, 50 atau berapa gitu ya. Nah terus mendadak sebulan terakhir ada masuk beberapa kali transaksi saldo masuk itu jumbo. Jadi maksudnya sekali masuk 50 juta gitu guys ya. Jadi itu maksudnya kayak dia dipinjemin duit oleh saudaranya atau siapanya lah gitu ya, tiba-tiba masuk ke rekening koran. Officer nanya, kebetulan dapat officer yang teliti gitu. Maksudnya kan officer kan ya sama kayak manusia biasa ya. Maksudnya kan ada yang concern, ada yang nggak terlalu concern. Maksudnya nggak terlalu concern hal-hal kayak gitu ya, lebih ke masalah data gitu-gitu ya. Ini kebetulan dapat yang teliti, dilihat, wah kok kamu ada saldo yang tiba-tiba masuk nih gede nih gitu. Nah terus dia gelagapan langsung, yang konsul ke Koko ini gelagapan dia. Iya kok, saya pas abis itu saya nggak bisa jawab, udah mati kutu. Dia kan beralasan, maksudnya dia kan jualan tuh, dia jualan online. Dia bilang, iya saya kan itu omset online gitu-gitu ya. Tapi katanya officer, kok nilainya besarnya sama gitu, maksudnya nggak bervariasi, kembar mulu, sekali masuk 50 gitu ya. Nah itu maksudnya Koko, saldo jumbo yang masuk itu mendadak itu ya. Jadi sebenarnya maksudnya kalau misalnya kalian ingin masukin saldo seperti itu, maksudnya saldonya kelihatannya seperti alami aja, jangan langsung tembak nominalnya sama, terus jumlahnya besar yang sama gitu ya. Itu jangan. Mainnya maksudnya kalian berpikir juga maksudnya ini seperti saldo alami aja gitu ya guys ya. Atau solusinya gini, atau kalian kalau misalnya mau masukin saldo besar langsung itu ya, itu cetaknya namanya referensi bank. Oke? Ini Koko kasih bocoran. Jadi namanya surat referensi bank. Jadi mintanya ke bank itu surat referensi bank. Surat referensi bank itu apa kok? Itu berisi nama nasabah, bank menerbitkan, dan saldo nasabah. Udah saldo nasabah tok ya. Jadi tanpa mutasi ya. Jadi mutasi 3 bulan terakhir itu nggak keluar ya. Jadi itu namanya surat referensi bank. Oke? Yaudah guys, oke. Hari ini Koko jelasin itu dulu ya, mengenai rekening koran itu perlu atau enggak ya kok ya. Nah itu tadi Koko jawab ya, abu-abu. Jadi kalau kalian bisa lampirkan good, enggak pun juga no problem ya guys ya. Karena terbukti ya banyak banget yang nggak lampirin lolos mah lolos aja, yang lampirin nggak lolos ya memang udah nasibnya nggak lolos ya nggak lolos tetap. Jadi kalau misalnya kalian pikir sertain rekening koran itu pasti lolos, enggak, itu salah. Tapi kalau misalnya kalian berpikir itu membantu nanti pada saat ditanya, itu benar ya. Jadi itu sifatnya hanya jaga-jaga aja guys ya. Oke guys, yaudah sekian dulu video Koko hari ini ya. Udah mau 10 menit juga. Yaudah kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, dadah, see you on the next video. Dadah.